Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Elriza Esther F. Raja Gugup dengan NIM F1E1 21216 dari R006. Saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya dari mata kuliah Statistika Dasar yang diampu oleh Ibu Ulfa Khaira S.Com M.Com. Pada ujian tengah semester kali ini, saya mengambil data jumlah rumah sakit di Indonesia pada tahun 2013 dalam bentuk unit yang saya ambil dari Badan Pusat Statistik. Datanya seperti berikut. Yang di sebelah kiri adalah data yang belum saya urutkan, masih acak, dan sebelah kanan adalah data yang sudah saya urutkan dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Selanjutnya, tipe data yang saya gunakan adalah data kuantitatif dengan skala pengukuran adalah skala rasio dan grafik batang yang menggunakan RStudio berikut. Saya memasukkan nama-nama provinsi sesuai tabel di atas dan juga jumlahnya dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Kemudian ini tampilan grafik batangnya, tertampil dari yang paling besar hingga yang paling kecil, dari Jawa Timur hingga Kalimantan Utara. Selanjutnya saya membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok yang berguna untuk membuat ukuran pemusatan data dan juga ukuran penyimpangan data. Pertama, kita menentukan banyaknya kelas dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Karena saya menggunakan provinsi di Indonesia, jadi jumlah N saya adalah 34. Jadi, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 34 adalah 6,05 dan saya bulatkan menjadi 6. Berikutnya, saya menentukan selang dalam kelas dengan rumus C sama dengan R per K, dan R sama dengan X max dikurangi X min. X max saya adalah 229 dan X min saya adalah 0. Jadi hasil R saya adalah 229, sedangkan jika dibagi 229 dibagi 6, yaitu banyaknya kelas, ini adalah hasilnya 38. Selanjutnya, saya membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok dengan interval kelas 37 dari 0 sampai 37, 38 sampai 75, dan seterusnya, dengan jumlah frekuensi 34, dan jumlah frekuensi dikali nilai tengah adalah 1810, dan jika frekuensi dan nilai tengah dikuadratkan, hasilnya adalah seperti berikut, 119.431. Selanjutnya, kita membahas ukuran pemusatan data. Di sini ada rata-rata dengan rumus seperti ini, dan jawabannya adalah frekuensi ini, FIXI, dibagi dengan frekuensi jumlahnya, jadi 1080 per 34, hasilnya adalah 53,23, dan saya bulatkan menjadi 53. Selanjutnya ada median dengan rumus seperti berikut. FT adalah jumlah frekuensi, dan FSM adalah kelas terkecil. Jadi jika dimasukkan semua angkanya menjadi 0 ditambah 0,5 dikali 34 dikurang 0 per 18 dikali 38. Hasilnya 17 per 18 dikali 38 adalah 35,8, dan saya bulatkan menjadi 36. Selanjutnya ada modus dengan
rumus seperti berikut. Dan jika saya ingin masukkan dengan angka-angka yang ada di tabel di atas, saya menjadi 190 ditambah 3 dikurang 0 per 3 kurang 0, dikurang lagi 3 kurang 0, dikali 37, hasilnya 190 ditambah 3 per 6 dikali 37. Hasil akhirnya adalah 208,5 dan saya bulatkan menjadi 209. Dan selanjutnya ada ukuran penyimpangan data. Yang pertama adalah ragam. Ini adalah rumus yang saya gunakan. Dan jika saya masukkan dengan data yang saya miliki adalah 119.431 dikurang dengan 1.810 dikuadratkan dibagi 34 per 33. Hasilnya adalah 23.075 dibagi 33, hasilnya 699. Dan berikut ada simpangan baku. Ini adalah rumus yang saya gunakan, dan jika saya masukkan data yang saya miliki menjadi 119.431 dikurang 1.810 dikuadratkan per 34 per 33. Hasilnya adalah akar 699. Dan jika saya kalkulasikan lagi menjadi 26,43 dan saya bulatkan menjadi 26. Baik, kesimpulan dari data yang sudah saya kerjakan, dari data jumlah rumah sakit umum di Indonesia pada tahun 2013 yang telah saya analisis ini, saya mendapat banyak jawaban mulai dari mengurutkan data, dari yang terkecil hingga terbesar, lalu dapat menentukan tipe data yang berbentuk kuantitatif, karena data yang saya miliki adalah data yang berisikan angka atau bilangan, dan dapat diukur dan dihitung secara langsung. Kemudian skala pengukuran data yang bersifat rasio, karena datanya saya miliki, sangat cocok dengan definisi skala ini sendiri, yaitu skala yang memiliki semua karakteristik dan sifat nilai nol mutlak yang berarti tidak bisa diubah meskipun menggunakan skala yang lain. Kemudian, saya juga telah mengubah data tersebut ke dalam bentuk grafik batang menggunakan RStudio agar orang lain yang melihat dapat lebih mudah memahami perbedaan di tiap provinsi, mulai dari yang terbesar hingga terkecil. Selanjutnya, saya juga membuat tabel distribusi kelompok untuk memudahkan saya menyelesaikan kasus terakhir. Berikut adalah hasilnya. Dari ukuran pemusatan data, saya mendapat rata-rata 53, median 36, dan modus 209. Dan untuk ukuran penyimpangan data, saya mendapat ragam 699 dan simpangan baku 26. Sekian presentasi ujian tengah semester saya pada kali ini. Terima kasih.